Halo guys, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tandan berduri. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi hari ini adalah hari yang berbahagia ya buat saya sendiri ya. Ini cuacanya sangat mendukung ya, begitu curah hujan ya setelah pemupukan. Itu adalah hal yang paling terindah teman-teman ya. Jadi bagi seorang petani sawit bahwa perawatan sawit itu maksimal ya, apalagi setelah pemupukan itu curah hujan sangat mendukung ya, karena air itu merupakan sesuatu yang bagus buat tanaman sawit kita ya. Jadi penyerapannya tentu dalam pemupukan setelah curah hujan yang begitu normal ya, tentu akan membuat tanaman sawit kita menjadi bertumbuh dengan baik. Nah teman-teman, pada pertemuan hari ini ya, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran ya pupuk setelah 1 bulan kita tabur ya pada masing-masing pokok tanaman kelapa sawit. Jadi reaksi setelah 1 bulan itu bagaimana perkembangan tanaman sawit kita, mudah-mudahan ya pertumbuhannya semakin bagus ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa bagaimana pertumbuhan sawit itu sangat dari daun, batang ya. Jadi bisa teman lihat ya, setelah pemupukan 1 bulan biasanya perkembangan tanaman kelapa sawit itu menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan ya, membahagiakan kita. Pupuk yang diberikan itu baik yang mengandung unsur hara ya, nitrogen, fosfor, kalium ya, baik itu unsur mikronya seperti boron, magnesium ya, tentu memberikan dampak yang signifikan ya terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Nah, dalam waktu 1 bulan itu ya, tentu kita melihat adanya peningkatan yang sangat pesat pada ukuran daun ya, batang, dan sistem perakarannya. Jadi teman-teman, pada tahapan pertama ya setelah pemupukan ya, tentu tanaman sawit kita mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya, pada warna daun yang lebih hijau dan sehat. Nah, menandakan bahwa tanaman telah menghasilkan atau menyerap ya nutrisi dengan baik. Daun-daun yang sebelumnya tampak kekuningan mulai kembali ya seger, dan pertumbuhan daun baru pun mulai terlihat. Nah, tentu dalam penyerapan pemupukan ini istilahnya itu kita bisa lihat bagaimana batang dan akarnya ya menunjukkan perkembangan yang sangat pesat teman-teman. Nah, perakaran yang lebih kuat dan dalam memungkinkan tanaman untuk menyerap air ya, nutrisi lebih maksimal. Karena apalagi di bulan Desember ini tentu waktu yang paling tepat biasanya teman-teman kalau mau melakukan pemupukan ya, karena Desember ini kan curah hujannya cukup stabil ya, cukup bagus untuk penyerapan pertumbuhan. Nah, sebelumnya teman-teman juga saya kemarin mengupload suatu video di mana air itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sawit kita. Makanya teman-teman harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu ya secara efektif
bagaimana waktu yang tepat di saat kita memupuk ya, waktu dimana kita mestinya harus membersihkan piringan, dimana kita harus bisa melakukan penyemprotan ya, mengatasi gulma-gulma. Jadi itu yang harus benar-benar kita pahami, biar ketika kita dalam melakukan perawatan itu tidak salah ya. Nah, di dalam pemupukan ini banyak sebenarnya yang manfaat yang bisa dirasakan oleh tanaman kita ya. Tentu di samping dia mendukung tanaman sawit ini tumbuh lebih kokoh, nah dalam pemupukan itu juga mempengaruhi ketahanan ya, berbagai macam gangguan penyakit ya, serangan hama. Nah, itu sangat berdampak sekali buat tanaman sawit kita ya, sehingga pertumbuhan tanaman sawit kita itu lebih bagus ya. Bagian batang jadi mengalami perkembangan signifikan ya dalam waktu 1 bulan itu ya. Ukuran batang tentu lebih besar dan tegak, pertumbuhan tanaman ya lebih optimal. Tentu struktur tanaman juga yang kokoh mampu mendukung ya berat daun dan buah kelapa nanti untuk menghasilkan buah lebih bagus teman-teman. Nah, tidak hanya itu, dengan pemupukan yang tepat ya, perkembangan tunas dan bunga pada kelapa sawit juga semakin baik ya. Tunas-tunas baru muncul dengan cepat dan sehat, yang nantinya akan berpotensi menghasilkan tandan buah yang lebih banyak dalam jangka waktu panjang. Nah, pertumbuhan yang cepat ini tentunya berpotensi meningkatkan hasil panen yang nantinya akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani seperti kita ini. Nah, secara keseluruhan setelah 1 bulan pemupukan dapat dilihat bahwa tanaman kelapa sawit tumbuh dengan sangat pesat dan sehat. Perbaikan pada kualitas daun, batang, akar, dan pembentukan tunas menjadi indikator keberhasilan pemupukan. Nah, proses ini tentu menunjukkan betapa pentingnya pemupukan yang tepat dan tepat waktu yang seperti tadi saya sampaikan dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman kelapa sawit kita. Nah, jadi pada intinya bahwa pemupukan itu sangat berperan penting pada pertumbuhan sawit kita ya, pertumbuhan akar, batang, daun ya, tunas bakal tunas kelapa sawitnya ya muncul, itu akan semakin cepat pertumbuhannya teman-teman. Jadi ayo teman-teman, selagi masih bulan Desember ini curah hujannya masih stabil, ayo kita sisihkan uang kita untuk melakukan pemupukan supaya sawit kita menjadi lebih berkembang dengan baik teman-teman. Nah, mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan kita bisa betul-betul ya sama-sama belajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami istilahnya modal yang tipis ya, silahkan teman-teman gunakan pupuk yang subsidi teman-teman. Nah, sudah saya sampaikan bahwa pupuk subsidi itu beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan ya untuk mendapatkan pupuk subsidi. Nah, jadi kebetulan saya ini menggunakan pupuk yang non subsidi ya. Biasanya saya pakai itu urea ya, kadang-kadang NPK Pak Tani ya teman-teman. Jadi kita harus harus maksimal ya pada usia ini. Nah, lihat teman-teman tuh bunga
bunga apa artinya dompet sudah pada keluar. Ini menandakan bahwa penyerapan pupuk itu sangat bagus teman-teman. Nah, daun-daun sehat ya, batangnya sehat, tidak terkena hama, misalnya patah pelapah ya. Di samping itu juga bisa lebih kuat dalam mengatasi berbagai macam penyakit teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, terima kasih.